Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin dalam pembelajaran tematik hari Senin, tanggal 8 November tahun 2021. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dari buku. Ibu belajarnya juga dari buku tematik yang dari pemerintah. Oke, anak-anak, kita hari ini belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, kalau kemarin di tempat bermain, sekarang di tempat umum. Oke, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti setelah belajar bersama, anak-anak harus bisa menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan lingkungan sehat di tempat umum. Kemudian menemukan kosakata dan maknanya yang berhubungan dengan lingkungan sehat di tempat umum. Jadi nanti ada bacaan. Setelah kita membaca, anak-anak akan menemukan kosakata yang ada dalam bacaan. Kemudian anak-anak dapat menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Oke, kita akan memulai. Nah, setelah itu kita akan memulai menentukan ciri-ciri dan langkah-langkah membuat karya hiasan dari bahan alami. Nah, kalau kemarin bahan alaminya dari biji-bijian, sekarang dari daun-daun kering. Oke, kita akan memulai dengan membaca terlebih dahulu. Tempat umum merupakan milik bersama. Namanya umum. Umum ya semua orang, milik semua orang. Bukan milik perorangan, jadi setiap orang boleh mengunjungi tempat umum. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Tempat umum diantaranya contohnya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Mall juga bisa, mall juga tempat umum. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Nah, kalau tempat umumnya tidak bersih, pengunjungnya tidak nyaman karena takut terkena kuman. Karena di tempat yang kumuh, yang tidak bersih, tentu banyak kuman. Nah, berikutnya, coba kita amati. Ini warga sedang melakukan kerja bakti. Mereka ada yang menyapu, ada yang mengangkat tanaman, ada yang mengumpulkan sampah. Nih, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman dan warga juga pada gambar. Mereka sedang kerja bakti membersihkan sekitar jalan jalan raya supaya tetap bersih, nggak banyak sampah. Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang kegiatan yang mereka lakukan? Menurut pendapat Bu Hermin, itu kegiatan yang bagus karena mereka menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan ini kalau kita jaga, maka lingkungan sekitar akan nyaman dan orang-orang di sekitarnya juga nyaman. Maka kita harus melakukan kerja bakti seperti pada gambar demi kenyamanan kita. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu setuju ya. Itu kegiatan yang menguntungkan kita semua, tidak merugikan karena membuat lingkungan sekitar menjadi bersih. Nah, kita baca, dengarkan dengan baik. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Karya wisata itu seperti bertamasya, berwisata, piknik Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor.
Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-temannya. Jadi, ketika akan memasuki kebun raya, sebelumnya dia diberi pengarahan atau penjelasan dulu dari petugas yang berjaga di kebun raya Bogor. Nah ini coba. Nah, dengarkan teman-temanmu membaca percakapan berikut. Karena di sini tidak tatap muka, maka yang membaca Ibu Hermin saja. Nah, dari sini. Nih, ini pengarahan dari petugas ya. Ini petugas yang berjaga di kebun raya Bogor. Ini petugasnya memberi nasihat. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di kebun raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Nah, di sini ada kata-kata atau kosakata yang jarang kita mendengar. Ada tanaman hias, ada hutan lindung. Nah, apa nanti makna dari tanaman hias dan hutan lindung? Kita jelaskan nanti ya setelah selesai membacakan. Berikutnya, mengapa? Nah, ini dari antara teman-teman Dayu ada yang bertanya, mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul, di sini hanya ada pohon-pohon. Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, kalau hutan ini tidak selalu dibersihkan, nanti banyak daun-daun kering, nanti tidak enak, tidak asri, tidak indah, dan tidak sedap dipandang mata karena kotor, banyak sampah berserakan. Nah, makanya harus dibersihkan supaya tetap asri dan indah. Walaupun itu juga hutan lindung, hanya banyak pohon. Tapi kalau ada orang berkunjung, nanti kan orang jadi nyaman di situ karena tempatnya bersih. Oke. Apa isi percakapan petugas kebun Dayu dan teman-teman? Nah, isinya apa? Percakapan tentang apa dari petugas kebun raya, Dayu dan teman-teman? Ada yang tahu? Ya, mereka bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan kebun raya Bogor. Apa saja yang ada di kebun raya Bogor? Apa saja tadi yang ada di kebun raya Bogor tadi? Ada tanaman hias, ada hutan lindung, juga ada pohon rindang. Ini salah ketik ya. Pohon bukan pihin. Aduh, ini tangannya kesleo ya. Ini pohon rindang, bukan pihin rindang ya anak-anak. Ibu Hermin udah ralat ya. Ini yang benar pohon rindang, bukan pihin rindang. Ini nampaknya Ibu Hermin sudah capek jarinya mengetik ya. Jadi pohon yang benar. Oke, jadi yang ada di kebun raya adalah tanaman hias, hutan lindung, dan pohon rindang. Mengapa kebun raya Bogor harus dibersihkan? Nah, kenapa kira-kira adik-adik atau anak-anak? Anak-anak ya, masa ibu adik-adik? Anak-anak, mengapa kok harus dibersihkan? Ayo dalam percakapan tadi. Iya, supaya tetap asri dan indah dipandang mata. Jadi tidak kumuh, tidak jorok. Jadi yang berkunjung merasa nyaman. Bagaimana pendapat anak-anak terhadap isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Bagaimana pendapatnya? Ya, sangat bagus kalau menurut Ibu Hermin. Mungkin anak-anak juga setuju ya. Menurut pendapat isi percakapan tadi sangat bagus. Jadi dari percakapan itu kita jadi tahu pentingnya menjaga hutan. Kalau nggak mendengar percakapan tadi, nanti kita nggak tahu ya. Nah, apa yang akan terjadi jika kebun raya Bogor jarang dibersihkan? Kira-kira apa? Bukan hanya kebun raya Bogor aja, tempat lain juga apa? Kalau nggak pernah dibersihkan, yang akan terjadi apa? Iya,
di lingkungan sekitar itu akan kotor, tidak asri dan indah, dan menjadi hutan yang terbengkalai. Nah, terbengkalai itu apa? Terbengkalai itu tidak terawat, bahkan akan rusak. Ya, itu terbengkalai. Oke, anak-anak? Sudah paham ya dengan isi percakapan? Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini kosakata yang kita temukan dalam percakapan tadi. Ada karya wisata, ada tanaman hias, ada hutan lindung. Nah, karya wisata tadi apa? Karya wisata tadi kan semacam berwisata, bertamasya atau piknik. Nah, kalau kita tamasya atau piknik itu berarti kita mengunjungi suatu tempat ya, mengunjungi suatu tempat. Jadi kita lihat karya wisata. Nah ini kunjungan ke suatu objek itu tempat ya, tempat dalam rangka menambah pengetahuan. Kita mengunjungi suatu tempat agar pengetahuan kita bertambah tentang tempat tersebut. Jadi karya wisata ini ditarik atau maknanya adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Tanaman hias. Tanaman hias ini tentunya hias, ada kata hias, berarti suatu hiasan ya. Tanaman hias itu tanaman yang digunakan untuk hiasan. Iya ini. Nah, hutan lindung. Nah, hutan lindung artinya kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi tidak sembarang orang bisa merusak atau menebang pohon yang ada di situ, atau mengambil, mungkin ada hewan-hewan, burung-burung yang ada di situ, tidak boleh merusak pohon, apalagi menebang lebih-lebih ya, bisa kena hukum nanti karena itu kawasan hutan lindung, artinya hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Oke? Nah, bacalah teks berikut dengan nyaring. Nah, hutan merupakan paru-paru dunia. Waduh, ternyata yang memiliki paru-paru bukan manusia saja. Ternyata dunia juga punya paru-paru. Paru-paru itu kan sebuah alat pernapasan ya. Berarti hutan juga merupakan alat pernapasan dunia ya. Kenapa begitu kira-kira? Nah, padahal hutan itu kan hanya tanaman aja, semua pohon-pohon aja. Anak-anak perlu tahu ya, justru pohon-pohon besar itu merupakan penghasil oksigen. Oksigen itu adalah udara bersih. Maka hutan disebut sebagai paru-paru dunia, menghasilkan oksigen. Nah, kita baca ya. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Nah, benar nih, lingkungan yang kotor membawa penyakit. Makanya hutan nggak boleh dirusak. Karena hutan adalah paru-paru dunia, penghasil oksigen. Nah, hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Nah ini, pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk karena tadi pohon adalah penghasil oksigen. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat karena udaranya bersih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, paham ya kenapa hutan disebut sebagai paru-paru dunia? Oke. Nah, di hutan tentu banyak daun kering berjatuhan. Nah, ini banyak daun kering berjatuhan di kebun raya Bogor.
Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Loh, daun kering bukannya membuat kotor ya? Kok di sini dibilang dapat dibuat hiasan? Seperti apa hiasannya? Nah, ini dari daun-daun kering yang digunting-gunting lalu ditempel di sebuah kertas akan jadi seperti ini. Tentu bukan sekedar kertas, yaitu kertas yang sudah diberi pola atau rancangan gambar. Jadi kertas gambar yang sudah berpola. Berpola itu diberi rancangan gambar atau pola gambarnya. Nih, seperti ini. Ini pemandangan, ini berbentuk boneka, ini berbentuk ikan. Ini semuanya dari daun-daun kering anak-anak. Nah, tahukah anak-anak alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Nah, ini alatnya gunting, yaitu untuk menggunting daun-daun atau pisau cutter. Kemudian pensil. Pensilnya untuk membuat pola, membuat rancangan gambar. Kertas, ya kertasnya untuk digambari, untuk dipola. Lem kayu untuk apa? Lem kayu untuk menempelkan daun-daun yang kering. Daun kering misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Daun mangga juga boleh. Daun pisang juga boleh. Semua daun-daun kering boleh digunakan. Terserah anak-anak mau memadukan dengan daun yang lain. Yang penting sudah ada pola yang ada di kertas ya. Oke, itu alat dan bahannya untuk membuat hiasan dari daun kering. Kemudian anak-anak perhatikan. Nah, langkah-langkahnya. Cara membuat hiasan dari daun kering atau langkah-langkah. Yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Ini maksudnya anak-anak disuruh membuat pola gambar. Anak-anak mau buat gambar bunga ya buat dulu gambar bunganya, baru anak-anak tempel dengan daun kering sesuai dengan polanya. Nah, kalau sudah membuat rancangan gambar atau pola, anak-anak gunting daunnya sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Nah, kalau sudah digunting daunnya, langkah berikutnya anak-anak tempelkan daun yang telah digunting tadi, ditempel pada kertas yang sudah diberi pola sesuai pola menggunakan lem kayu. Nah, kalau sudah, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Jadi nempelkannya tidak asal nempel-nempel tumpuk-tumpuk, tapi diatur supaya kelihatan indah. Kalau sudah, hiasan siap untuk dipajang. Mau dibingkai juga boleh, lebih bagus. Oke? Berikutnya, nah ini contohnya. Hasil karya Dayu dan teman-teman. Nah, ini contoh. Nih, Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga berbentuk balok. Ini hanya dari kertas. Bisa kertas bekas loh. Nah, ini bekas-bekas kotak-kotak yang nggak dipakai. Bisa kotak susu atau kotak teh tarik juga bisa. Terus diberi tempel-tempelan daun. Bisa di kertas, digambar kayak tadi juga boleh. Itu yang 2 dimensi, yang berbentuk 3 dimensi juga boleh. Seperti ini contohnya. Nah, tadi berbentuk balok ya vasnya. Nah, balok merupakan contoh bangun ruang. Tadi karena ada ruangannya. Nah, masih ingatkah anak-anak? Ya, bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, masih ingat anak-anak dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut? Ya, ini titik sudut ini yang ada di pojok-pojok ini. Sisi itu dindingnya. Rusuk itu garisnya. Banyak rusuk ada 12. Kita hitung benar enggak ya? Kita hitung dari yang tutup bawah, lalu tutup atas, nanti baru yang tegak. Kita hitung dulu. Yang titik-titik juga kita hitung. 1, 2, 3, 4. Lanjut yang atas. 5, 6, 7, 8. Lalu yang tegak 9, 10, 11, 12.
Oh, benar 12. Sisinya ada 6. Sisi itu dindingnya. Kita hitung dulu dari dinding bawah. 1, lalu dinding atas 2, dinding samping kanan kiri 3, 4, lalu depan 5, lalu belakang 6. Nah, benar 6. Titik sudutnya ada 8. Apakah benar? Titik sudut itu pojokannya, itu pojoknya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya. Titik sudut itu pertemuan antar rusuk, Nak, atau anak-anak supaya lebih mudah menangkapnya pojoknya. Ya. Oke. Nah, pembelajaran sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan dengan tugas dari Bu Hermin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, tetap semangat mengerjakan tugas dengan baik. Bye-bye. Selamat siang, selamat berjumpa esok hari.